Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sisi IT FTWI 2023 kelas 2 SE3 semester 2. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Rafiq Zulkifli Farid Sulfian. Lalu ada teman saya Ahmad Rido. Halo Ahmad Rido. Halo, halo. Lalu ada Cofa Maulana. Halo. Ada Muhammad Raya Azulfa. Halo, Assalamualaikum. Ada Ahmad Muhdar. Halo. Ahmad nih, Ahmad. Terus ada Nur Husen Al-Hadar. Halo. Ya, kelompok kita beranggotakan ada 6 orang. Oke, langsung aja kita ke pendahuluan. Untuk pendahuluan, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah fondasi yang kuat untuk mencapai keberhasilan di dunia ini. Jadi, mari kita menjadi bersama mengapa kepemimpinan yang efektif sangat penting dan bagaimana kita semua bisa menjadi pemimpin yang hebat. Kepemimpinan adalah kunci sukses suatu organisasi. Nah, seorang pemimpin yang baik dapat menjadi inspirasi bagi timnya, memotivasi anggota tim, dan membawa mereka menuju pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif juga menciptakan budaya organisasi yang positif, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nah, lalu apa sih bedanya pemimpin sama kepemimpinan? Kalau pemimpin itu adalah orang yang memimpin atau mendorong, menggerakkan agar mau bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kalau kepemimpinan itu adalah sifat, ya sifat. Jadi pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu sifatnya. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, lalu kualitas seorang pemimpin tuh kayak gimana ya? Oh ya, coba kayaknya tahu deh kualitas seorang pemimpin tuh kayak gimana. Menurut saya, untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita perlu memahami kualitas-kualitas yang dibutuhkan. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Visi ini berfungsi sebagai kompas yang membimbing tim menuju tujuan yang diinginkan. Ketika seorang pemimpin dapat mengkomunikasikan visi tersebut dengan jelas, itu akan membangkitkan semangat dan memberikan arahan yang jelas kepada tim. Selain itu, kemampuan mendengarkan yang baik adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang baik harus menjadi pendengar yang aktif dan empatik. Dengan mendengarkan dengan seksama, pemimpin dapat memahami perspektif dan kebutuhan anggota timnya. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan memberikan dukungan yang diperlukan. Jadi seperti itu ya kualitas seorang pemimpin. Oke, Ya. selanjutnya itu ada apa nih? Ada contoh sebagai pemimpin. Mungkin Rido bisa kasih contoh sebagai pemimpin tuh kayak gimana? Oke, baik. Jadi sebagai seorang pemimpin, penting juga untuk menjadi contoh yang baik bagi tim. Pemimpin harus menghormati nilai-nilai dan etika yang dianut oleh organisasi, serta mempraktikannya dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Ketika seorang pemimpin menunjukkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, dia menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana orang-orang merasa terinspirasi dan terdorong untuk memberikan yang terbaik. Bukan hanya itu, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan dan apresiasi pada anggota timnya. Pengakuan atas upaya dan kontribusi yang dilakukan oleh tim dapat membangun kepercayaan dan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Sebagai pemimpin, kita dapat mendorong kolaborasi, kreativitas, dan inisiatif dari semua anggota tim, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Begitu, jadi Mas Rafi. Oke, oke. Makasih Rido buat contoh sebagai pemimpinnya. Lalu di sini ada strategi mengembangkan kemampuan dan kepemimpinan. Untuk Ahmad, bisa dijelaskan mungkin strateginya? Oke, untuk strategi mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Nggak apa-apa. Kemampuan kepemimpinan tidak tercipta dalam semalam. Diperlukan upaya yang konsisten dan niat untuk terus berkembang.
Pertama, kita harus terus belajar dan mencari peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Ini dapat dilakukan melalui membaca buku, mengikuti pelatihan, menghadiri seminar, atau bahkan mencari mentor yang dapat memberikan wawasan dan bimbingan berharga. Selanjutnya, jangan takut untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Pemimpin yang baik harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah maju. Dengan menghadapi tantangan, kita belajar, tumbuh, dan mengambil langkah maju. Dengan menghadapi tantangan, kita belajar, tumbuh, dan mengembangkan ketahanan diri. Tantangan juga memungkinkan kita untuk menemukan solusi kreatif dan menginspirasi tim kita untuk berani menghadapi rintangan yang mereka hadapi. Oke, makasih ya buat Ahmad. Lalu ada hubungan anggota dengan rekan kerjanya. Jadi kita punya hubungan dengan anggota tim dan rekan kerja. Mungkin Muhammad Raya bisa dijelaskan gitu. Oke, sebagai seorang pemimpin itu penting bagi kita untuk membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim dan rekan kerja kita. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, mendengarkan perspektif mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketika anggota tim merasa didengar, dihargai dan diberdayakan, mereka merasa termotivasi dan lebih berkomitmen terhadap tujuan yang dibagikan. Selain itu, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan inklusif. Dalam tim yang saling mendukung, ide-ide baru dapat muncul. Inovasi ini bisa berkembang dan keberagaman dihargai. Sebagai pemimpin, kita dapat menciptakan kesempatan untuk kerjasama, meningkatkan komunikasi, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara anggota tim. Mungkin itu sih, Mas Rafiq. Oke, ternyata diskusi kita sampai sini aja. Mungkin Husen bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita tadi. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita dari tadi. Dalam mengakhiri presentasi ini, kita semua harus menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah hanya tentang jabatan atau posisi, tetapi tentang pengaruh dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan efektif membutuhkan dedikasi, kemauan untuk terus belajar, dan komitmen untuk menjadi yang terbaik lagi bagi diri kita sendiri dan orang lain. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang luar biasa dengan memahami kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan, menerapkan strategi yang tepat, dan membangun hubungan yang baik dengan tim dan rekan kerja. Kita dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita dan menciptakan dampak positif dalam organisasi dan kehidupan kita. Ya, itu Oke, saja makasih dari banget ya saya. buat Husen kesimpulannya. Jadi mungkin sampai dari tadi kita kan udah diskusi. Jadi kita bermimpi sebagai menjadi pemimpin. Jadi kita harus punya sifat kepemimpinan. Semoga yang ada di sini kayak Muhammad Raya, Ahmad, Husen, atau Rido bisa jadi pemimpin suatu saat gitu kan ya. Amin. Yaudah, kita tutupi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Terima diskusi kasih ini ya, Saudara Rafiq. ya dapat bermanfaat untuk kedepannya, untuk kita semua juga. Kita akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Thank you. Makasih Mas Rafiq. Ya, siap-siap. Terima kasih Mas Rafiq.